Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap bersemangat. Bersama saya, Atia Kirana. Sebelum memasuki materi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Hari ini kita membahas tentang teks puisi dengan KD 4.7. Menyimpulkan unsur-unsur pembangun dan makna teks puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pelajaran ini, diharapkan peserta didik dapat menyimpulkan isi puisi dengan tepat dan mengenali jenis-jenis puisi. Kita akan melanjutkan materi setelah pesan-pesan berikut ini. Baik anak-anak, Ibu akan melanjutkan materi. Di layar ini ada puisi yang berjudul Senja di Pelabuhan Kecil, karya Hairil Anwar 1946. Ibu akan membacakan puisi tersebut. Ini kala tidak ada yang mencari cinta. Di antara gudang, rumah tua, pada cerita, tiang serta temali. Kapal, perahu tiada berlaut, menghembus diri dalam mempercaya mau berpaut. Gerimis mempercepat kelam, ada juga kelepak elang menyinggung muram. Desir hari lari berenang, menemu bujuk pangkal akanan tidak bergerak, dan kini tanah dan air tidur hilang ombak. Tiada lagi aku sendiri, berjalan menyisir semenanjung, masih pengap harap sekali tiba di ujung, dan sekalian selamat jalan. Dari pantai keempat, sedu penghabisan bisa terdekap. Nah, pada bait pertama itu menceritakan cinta yang sudah tidak dapat diperoleh lagi. Lalu bait kedua menggambarkan perhatian penyair pada suasana pelabuhan dan tidak lagi kepada benda-benda yang beragam. Bait ketiga menggambarkan pikiran penyair lebih dipusatkan pada dirinya sendiri dan tidak lagi kepada benda-benda di alam. Kesimpulannya, dalam puisi yang berjudul Senja di Pelabuhan Kecil di atas, terasa bahwa penyair sedang dicengkeram perasaan sedih yang mendalam. Dalam kesedihan tersebut, penyair tetap tegar. Selanjutnya, di sini ada yang namanya jenis-jenis puisi. Dalam puisi itu ada jenis-jenis. Yang pertama yaitu puisi naratif. Dari puisi naratif itu dibagi menjadi dua. Ada balada, yaitu puisi yang bercerita tentang orang-orang ataupun tokoh pujaan. Contohnya, balada Orang-orang Tercinta dan Blues untuk Boni karya W.S. Rendra. Lalu yang kedua ada romansa, yaitu puisi cerita yang menggunakan bahasa romantik yang berisi kisah percintaan yang diselingi perkelahian dan pertualangan. Contohnya yaitu kisah romans perjalanan. Jenis puisi yang kedua yaitu puisi lirik. Yang pertama adalah elegi, puisi yang mengungkapkan perasaan duka. Contohnya yaitu elegi Jakarta karya Asrul Sani. Yang kedua, serenada, yaitu sajak percintaan yang dapat dinyanyikan. Contoh, Serenada Hitam karya W.S. Rendra. Yang ketiga yaitu ada ode, puisi yang berisi pujaan terhadap seseorang, sesuatu hal atau sesuatu keadaan. Contohnya yaitu di
Ponegoro karya Hairil Anwar. Jenis yang ketiga dari puisi yaitu deskriptif. Satire yaitu puisi yang mengungkapkan perasaan tidak puas penyair terhadap suatu keadaan atau peristiwa, benda, atau suasana yang dipandang menarik perhatiannya. Lalu lagi ada yang namanya puisi kritik sosial, yaitu puisi juga menyatakan ketidaksenangan penyair terhadap keadaan atau diri seseorang. Nah, itu adalah jenis-jenis puisi. Nah, ini bisa dilihat di layar kaca kalian, ada contoh puisi bagian satire, yaitu Indonesia yang Kaya Raya. Berikutnya, Ibu akan memberikan kesimpulan dan tugas, tapi setelah jeda berikut. Dari materi yang Ibu sampaikan tadi, ada kesimpulan. Yang pertama, langkah-langkah menyimpulkan isi puisi, yaitu membaca teks puisi secara keseluruhan, lalu memahami makna dalam tiap bait puisi. Selanjutnya, jenis-jenis puisi. Yang pertama, yaitu puisi naratif, dibagi menjadi dua, yaitu ada balada dan romansa. Yang kedua, puisi lirik, dibagi menjadi tiga, elegi, serenada, dan ode. Yang ketiga, puisi deskriptif, itu dibagi menjadi dua, ada satire dan puisi kritik sosial. Nah, ini ada tugas buat kalian. Di sini ada judul Tetaplah Hebat Sekolahku. Ya, ini ada tugas buat kalian. Yang pertama, menyimpulkan isi puisi tersebut. Yang kedua, termasuk jenis puisi apakah puisi yang berjudul Tetaplah Hebat Sekolahku. Demikian pelajaran kita hari ini. Selalu memakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.